Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini untuk anak-anak kelas 9 kita akan membahas prediksi kedua pas matematika. Langsung saja ya. Yuk belajar yuk. Soal ke-11. Untuk soal pertama sampai 10 ada di prediksi pertama. Jadi searching ya, kemudian klik pelajari agar kalian lebih siap lagi menghadapi pas besok. Manakah persamaan kuadrat berikut yang mempunyai akar kembar? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk yang pilihan A ini adalah 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Yang B adalah x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. C, x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Yang D adalah x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Yang mana ya? Kalau tentang akar-akar itu kaitannya adalah dengan diskriminan, yaitu D adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Suatu persamaan kuadrat itu akan mempunyai dua akar kembar jika diskriminannya adalah sama dengan 0. Nah, kita akan menghitung berapa diskriminan dari persamaan kuadrat yang diberikan. Sekarang coba perhatikan. Pada persamaan kuadrat yang B, x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. A-nya berapa ya? A adalah bilangan dari x kuadrat 1. Kemudian B adalah bilangan dari x. A adalah koefisien dari x kuadrat, jadi A sama dengan 1. B adalah koefisien dari x atau bilangan dari x, yaitu min 4. Kemudian C adalah bilangan saja atau konstanta ya, C-nya sama dengan 4. D-nya adalah B kuadrat min 4AC ya. Kita tinggal masukkan saja nih. B-nya berapa ya? B-nya adalah negatif 4. Kemudian A-nya adalah 1. C-nya adalah 4. Kita tinggal masukkan dan hitung. B-nya adalah negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan AC. A-nya 1, C-nya 4. Jadi negatif 4 dikuadratkan adalah 16. 4 dikalikan 1 kalikan 4, 16. 16 dikurangi 16. Gampang. Ternyata diskriminannya adalah 6 di sini. Oh, dia memenuhi bahwa suatu persamaan kuadrat akan mempunyai dua akar kembar jika D sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Jawabannya adalah B. Gampang kan? Soal 12. Manakah bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0? Kita kerjakan bersama-sama. X kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0. Kita ubah menjadi x kuadrat min 6x sama dengan 7. Nah, ini 6-nya kita bagi 2. Sehingga akan muncul angka baru yaitu 6 per 2 kuadrat senilai 9. Karena di ruas kiri ada nilai baru, maka ruas kanan kita tambahi yaitu 6 per 2 kuadrat juga agar tidak merubah nilai dari persamaan. 6 dibagi 2 adalah 3, sehingga ini menjadi x dikurangi 3 dalam kurung kuadrat sama dengan ini 6 per 2, 3 kita kuadratkan 9. 9 ditambah 7. Ini menjadi x dikurangi 3 kuadrat sama dengan 7 ditambah 9 berapa ya nak ya? 16. Jadi bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0 adalah x dikurangi 3 kuadrat sama dengan 16. Gampang. Lanjut ya. Soal 13.
Carilah titik minimum dari Y sama dengan T kuadrat min 200T tambah 60.000. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Fungsi Y sama dengan T kuadrat min 200T ditambah 60.000. A-nya adalah sama dengan 1. Jadi A itu adalah koefisien dari T kuadrat. Kemudian B-nya adalah negatif 200. C-nya adalah 60.000. Masih ingat kan? Untuk D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan saja. B-nya adalah negatif 200, berarti negatif 200 kuadrat dikurangi 4 kalikan AC. A-nya 1, C-nya 60.000. Sama dengan 40.000 dikurangi 240.000. Sama dengan min 200.000. Kata-kata maksimum, minimum, terluas, terkecil, dan semacamnya itu selalu terkait dengan titik ekstrim, yaitu min B, min D dibagi 2A 4A. Nah, cara saya mengingat seperti itu. Nah, ini nilainya akan maksimum jika A-nya negatif dan minimum jika A-nya positif. Kita lihat saja. Ini T kuadrat. Nah, berarti A-nya positif, maka nilai ekstrimnya adalah minimum. Kita hitung bersama-sama berapa ya nilai minimumnya. Untuk nilai ekstrim adalah min B per 2A. Kita masukkan bilangan-bilangannya ya. Min B berarti min dari min 200 dibagi 2A, berarti 2 dikalikan 1. Negatif-negatif berarti negatif dikalikan negatif, hasilnya apa ya? Positif, berarti 200 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 100. Sekarang kita hitung untuk nilai Y ekstrim. Min D per 4A. Kita tadi sudah hitung, min D-nya adalah min 200. Min 200 dibagi 4A, 4 kalikan 1. Kayak tadi ya, negatif kali negatif positif berarti 200 dibagi 4. Berapa hasilnya? 50. Jadi titik minimumnya adalah X ekstrim, Y ekstrim, yaitu 100,50. Gampang ya, gampang belajar sama itu gampang. Jadi jangan hilang-hilang ya, ikuti terus pembelajarannya. Nggak ada lo, nggak rame tahu. Soal 14. Persamaan fungsi kuadrat melalui A 1, negatif 10, B negatif 2,8, C 4, negatif 10 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Persamaan umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini melalui A 1, negatif 10, maka X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti negatif 10. Sehingga menjadi negatif 10 sama dengan A dikalikan 1 kuadrat ditambah B dikalikan 1 ditambah C. Sehingga ini menjadi negatif 10 sama dengan 1 kuadrat 1 ya nak ya. Menjadi A ditambah B dikalikan 1 ya B ditambah C. Ini persamaan pertama. Sekarang melalui titik yang kedua yaitu min 2,8. Y-nya kita ganti 8, X-nya kita ganti negatif 2. Sehingga menjadi 8 sama dengan A dikalikan min 2 dikuadratkan ditambah B dikalikan negatif 2 ditambah C. Kita hitung ya. Min 2 dikuadratkan adalah 4. Min 2 dikalikan B sama dengan min 2B. Nah ini menjadi persamaan yang kedua, yaitu 8 sama dengan 4A dikurangi 2B ditambah C.
Kemudian melalui C 3, negatif 12. Maka Y-nya negatif 12 sama dengan A dikalikan 3 kuadrat ya. 9 ditambah B dikalikan 3 ditambah C. Ini sama dengan persamaan yang ketiga. Negatif 12 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Nah, kita eliminasi untuk C-nya. Untuk persamaan yang pertama, min 10 sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian persamaan yang kedua, 8 sama dengan 4A dikurangi 2B ditambah C. Kalau kita hilangkan C-nya, itu dengan cara mengurangi. Negatif 10 dikurangi 8 sama dengan negatif 18. A dikurangi 4A, min 3A. B dikurangi min 2B. Min itu jadi plus ya, sehingga ini menjadi plus 3B. Persamaan yang kedua, 8 sama dengan 4A dikurangi 2B ditambah C. Yang ketiga, negatif 12 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Kita kurangi, hasilnya adalah 8 min 12 berarti 20. 4A dikurangi 9A menjadi min 5A. Min 2B dikurangi 3B min 5B. Kita bagi negatif 5. 20 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 4. Negatif 5A dibagi negatif 5 sama dengan A. Negatif 5B dibagi negatif 5 sama dengan plus B. Nah, ini persamaan yang pertama adalah negatif 18 sama dengan negatif 3A ditambah 3B. Yang kedua, negatif 4 sama dengan A ditambah B. Ini kita akan eliminasi salah satu, apakah A atau apakah B. Nah, ini kita ya buat yang di atas ini tetap. Kita yang bawah kita kalikan 3. Sehingga menjadi min 18 sama dengan min 3A ditambah 3B. Yang bawah min 12, 3 dikalikan negatif 4 ya nak ya, ketemu negatif 12. Kemudian 3 dikalikan A itu 3A. 3 dikalikan B adalah 3B. Misalkan kita mau menghilangkan A-nya, berarti kita jumlah. Karena ini min 3A, kemudian ini 3A. Kalau dijumlahkan saling menghilangkan. Negatif 18 ditambah negatif 12, negatif 30. 3B ditambah 3B, 6B. Sehingga ketemu sudah, B-nya adalah negatif 5. Nah, persamaan yang kedua, negatif 4 sama dengan A ditambah B, B-nya negatif 5. Berarti negatif 4 sama dengan A ditambah negatif 5. A-nya adalah negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Kembali ke persamaan yang pertama, negatif 10 sama dengan A ditambah B ditambah C. A-nya kita sudah ketemukan yaitu 1, B-nya kita sudah ketemukan yaitu negatif 5, C-nya belum, kita mau cari C. Kita masukkan saja nilai-nilainya, sehingga ini menjadi negatif 10 sama dengan A-nya diganti 1, B-nya diganti negatif 5. Sehingga menjadi negatif 10 sama dengan 1 dikurangi 5 ditambah C. Negatif 10 ditambah 4 sama dengan C. C-nya kita dapatkan negatif 6. Apakah harus dimasukkan ke persamaan pertama ya Bu? Oh tidak. Kalian masukkan ke persamaan kedua boleh.
ke persamaan ketiga boleh, nanti hasilnya pasti sama, yaitu C-nya negatif 6. Jadi persamaannya yang ditanyakan adalah Y sama dengan X kuadrat min 5X min 6, karena kita tinggal mengganti ini loh, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, A-nya diganti dengan 1, B-nya diganti dengan negatif 5, C-nya diganti dengan negatif 6. Gitu. Lumayan panjang ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, nanti pasti akan bisa. Diulang lagi ya pelajarannya nanti ya. Dipelajarin lagi biar menguasai. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal 15. Pak Daniel hendak membuat kolam berbentuk persegi panjang dan akan diberi pagar dengan kawat sepanjang 300 meter. Berapa luas maksimumnya? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Misalkan kita gambar dulu nih persegi panjangnya seperti ini. Untuk panjangnya X, kemudian lebarnya Y. Keliling adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau sama dengan 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Kelilingnya 300 ya dari soal ya. Berarti 300 sama dengan 2 dikalikan X adalah panjangnya, lebarnya adalah Y. Kita bagi 2 semuanya, 2 ruas. 300 dibagi 2 adalah 150, kemudian yang ruas kanan tinggal X ditambah Y. Kita bisa tuliskan bahwa Y-nya adalah 150 dikurangi X. Untuk luasnya adalah panjang dikalikan lebar. Berarti panjangnya adalah X dikalikan lebarnya Y. Y-nya kita ganti 150 dikurangi X. Sama dengan 150X dikurangi X kuadrat. Agar maksimum, maka X-nya adalah minus B per 2A. Minus B, B-nya adalah 150, berarti min 150 dibagi 2A. A-nya negatif 1. Jadi min dibagi min plus 150 dibagi 2A sama dengan 75. Lebarnya adalah 150 dikurangi 75. Jadi sama dengan 75. Asalnya dari mana? Dari sini. Bahwa lebarnya yaitu Y sama dengan 150 dikurangi X. X-nya ketemu 75. Sehingga lebarnya adalah 150 dikurangi 75. Jadi ukuran terbaik adalah panjang 75 meter dan lebarnya 75 meter. Luas maksimumnya kita tinggal mengalihkan, yaitu 75 kali 75. Hitung. Hasilnya berapa ya? Hasilnya ini 5.625 meter persegi. Gampang. Lanjut ya. Soal 16. Bayangan pencerminan titik A 3,1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X bayangan titik A 3,1 oleh pencerminan atau refleksi tersebut adalah 1,3. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X bayangan titik A X, Y oleh pencerminan atau refleksi tersebut adalah A1 Y, X. Absis dan ordinat bertukar posisi saja. Makanya bayangan pencerminan titik 3,1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah tinggal ting, ganti saja. Tukar posisi, hasilnya adalah 1,3.
Paham anak-anak? Oke. Soal 17. Bayangan titik B 3,4 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 5 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Pencerminan terhadap garis X sama dengan 5, bayangan titik A 3,4 oleh pencerminan atau refleksi tersebut adalah A1 2 kali 5 dikurangi 3,4. Nah, 5 ini adalah garis yang menjadi cermin, sehingga ini menjadi 2 kali 5 dikurangi 3. 2 kali 5 10 dikurangi 3 7. Jadi pencerminan terhadap garis X sama dengan C, bayangan titik A X, Y itu oleh pencerminan atau refleksi tersebut adalah A1 2C dikurangi X, Y. Untuk Y-nya sama, untuk X-nya yang berubah. Jadi absisnya itu berubah, ordinatnya tetap. Untuk Y-nya tetap ke Y, untuk X-nya ke 2C dikurangi X. Nah, itu adalah cerminnya. Paham ya? Soal 18. Tentukan bayangan titik B 3,8 oleh translasi 45. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. B 3,8 ditranslasikan 45. Nah, tinggal menjumlahkan saja. 3 ditambah dengan 4, kemudian negatif 8 ditambah dengan 5, sehingga menjadi 3 tambah 4 berapa ya nak ya? 7, negatif 8 ditambah 5 adalah negatif 3. Jadi bayangan titik 3,8 oleh translasi 4 dan dilanjutkan 5 adalah 7, negatif 3. Gampang. Lanjut ya. Soal 19. Bayangan titik A 3,5 oleh rotasi terhadap sudut 90 derajat searah jarum jam adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Rotasi searah jarum jam berarti rotasi terhadap sudut negatif 90 derajat dengan pusat titik O. Titik X, Y itu menjadi Y, negatif X. Jadi X-nya berubah menjadi Y, Y-nya menjadi negatif X. Sehingga titik A 3,5 tinggal pindah saja ya nak ya. Y-nya menjadi X, X-nya menjadi negatif Y. Berarti menjadi 5, negatif 3. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal 20. Bayangan titik B negatif 4,6 oleh rotasi terhadap sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam adalah, nah kita kerjakan bersama-sama. Rotasi berlawanan arah jarum jam berarti rotasi terhadap sudut negatif 180 derajat dengan pusat titik O. Sehingga titik X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Sehingga A negatif 4,6 gampang saja, tinggal nambahin negatif semua. Kalau negatif 4 ditambah negatif, negatif kalikan negatif menjadi positif, sehingga ini menjadi 4, kemudian 6-nya positif menjadi negatif 6, sehingga titik A negatif 4,6 jadi 4, negatif 6. Gampang kan?
Thanks a lot for learning with me. Terima kasih ya. Belajar lagi agar kalian nanti akan menjadi lebih siap lagi pada PAS besok. Good luck for you. Bye-bye.